pemirsa, kita bertemu kembali dengan saya Asep Robin dari Warta Bandung, Warta Carita Urang Bandung. Kita pada kali ini akan membahas mengenai Dirgahayu Kota Bandung dan akan membahas tuntas mengenai Kota Bandung bersama Bapak Haji Profesor Asep Warlan Yusuf selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Selamat pagi menuju siang Pak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Prof, banyak masyarakat di Kota Bandung bertanya tentang bagaimana pencapaian kinerja Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan Mang Oded dan Kang Yana dalam 2 tahun ini. Menurut pandangan Profesor, bagaimana? Ya, begini, kalau kita melihat dari sisi kronologis waktu gitu ya, ketika selesai dilantik tahun 2018, kemudian disiapkan berbagai macam perangkat-perangkat untuk bisa menjalankan kegiatan pemerintahan gitu ya. Kemudian juga untuk bagaimana penganggarannya, lembaga mana yang harus mengerjakannya, apa yang harapannya dihasilkannya, bagaimana membangun jejaring dan kerjasama dengan pihak lain, sudah siapkan di 2018 itu, akhir itu, untuk sampai dikerjakan 2019. Nah, 2019 sudah banyak yang mulai dikerjakan, beberapa tahapan sudah banyak dikerjakan, terutama dalam bidang perencanaan, penganggaran, komitmen dengan Dewan itu sudah banyak dikerjakan 2019 awal. Nah, kemudian beberapa kegiatan sudah ada dijalankan, tapi ada beberapa yang tertunda, karena beberapa hal memang itu memerlukan waktu yang lebih panjang, pembangunan jalan misalnya, pembangunan taman-taman, gitu ya, banjir Cililitan, PKL, begitu ya, macet lalu lintas, itu memang ada beberapa yang dilakukan dalam beberapa tahun, gitu ya. Nah, itu sudah banyak dijalankan. Nah, begitu masuk ke 2020, nah ada musibah wabah ini, penyakit corona ini. Nah, dengan adanya wabah ini, pandemi COVID-19 ini mulai agak banyak dikendorkan, banyak anggaran yang dialihkan untuk COVID ini. Banyak juga hal-hal yang memang sudah ada komitmen dengan pihak ketiga, akhirnya ditunda gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mengevaluasi tahun 2019-2020, memang tidak banyak yang dikerjakan secara maksimal, gitu, walaupun perencanaan sudah banyak yang disiapkan. Jadi kalau kita melihat Kota Bandung konteks itu, saya kira bukan Kota Bandung saja, semua, termasuk pemerintah Indonesia, pemerintah nasional, provinsi, begitu ya. Agak susah kalau menilai dari sisi pelaksanaan kinerja dan hasilnya dalam 2 tahun ini, yang konkret ya, yang dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Nah, karena lagi-lagi hambatan utamanya adalah di COVID ini. Nah, saya sebagai orang tua sebagai orang kampus begitu, melihat ini. Nah, itu dituntut kreativitas, itu inovasi, walaupun banyak situasi ini kan situasi yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena Pemda berkewajiban meniscayakan untuk membuat terobosan-terobosan. Jangan sampai terkesan semuanya disalahkan karena COVID, kita tidak berbuat apa untuk masyarakatnya misalnya. Nah, tapi sekarang didorong untuk lebih banyak 3 hal. Pertama adalah bagaimana membangun dan minister kesehatan yang pasti tujuan utamakan itu sampai dengan berlaku seperti ini. Yang kedua, bagaimana ekonomi bisa berjalan, berfungsi, bergerak gitu. Tidak hanya sekedar menghasilkan pendapatan asli daerah, tapi juga dikaitkan dengan persoalan pendapatan masyarakatnya begitu. Ini. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan yang baik, yang tetap pelayanan tidak berkurang, gitu. Kualitas dari sisi kebijakan yang pro rakyat juga tidak berkurang, gitu ya. Kemudian komitmen sumber daya manusia Pemda juga tidak menurun semangatnya. Hemat saya itu harus dikerjakan gitu oleh Kota Bandung. Jadi ringkasnya kalau kita mengevaluasi dan konteks pemerintahan 2 tahun terakhir ini memang tidak bisa dikatakan ini berhasil sesuai dengan rencananya. Tapi bukan berarti ini harus dianggap sebagai sebuah kegagalan untuk ke depan. Nah, tetap ke depan harus hemat saya diutamakan. Paling tidak yang saya katakan tadi, di bidang kesehatan, di bidang perekonomian, dan di bidang tata kelola pemerintahan. Walaupun juga ada yang menamakan satu di antaranya adalah soal sosial budaya. Karena kita ini memang ada problem dengan persoalan beribadah menjadi kagok, menjadi berkurang, gitu ya. Budaya tidak berkembang, tidak bisa dijalankan, kayak gitu-gitulah. Tapi yang masalah kesehatan, perekonomian, dan tata kelola pemerintahan itu sangat ujian untuk dijalankan oleh pemerintah Kota Bandung sekarang. Tadi Kak Profesor pada tahun ini belum berhasil. Kira-kira hal apa saja yang harus dibenahi dan dicapai ke depan oleh pemerintah Kota Bandung ini pada khususnya? Paling tidak ya, mas saya ada 7 sebetulnya, 7 aspek, 7 isu, 7 topik yang harus dikerjakan. Yang pertama yang saya katakan adalah membangun, memastikan kesehatan masyarakat.
pelindungan kesehatan masyarakat. Saya kira itu tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan terhadap kesehatan masyarakat pasca COVID ini. Semua harus dijaga, dirawat, diobati, disehatkan lah pokoknya gitu. Yang kedua saya katakan tadi adalah pemulihan ekonomi. Jangan sampai nanti pemulihan ekonomi ini menjadi faktor penyebab masyarakat kehilangan lapangan kerja, gitu ya. Kehilangan mereka pendapat rutin yang bisa dijadikan sebagai jualan, jadi berjualan. Bandung kan terkenal dengan kuliner dan fashion. Ya. Nah kalau itu sudah tidak diindahkan, dipedulikan, masih akan terpuruk. Jadi kedua adalah pemulihan ekonomi, gitu ya. Baik tingkat tingkat perusahaan gitu ya, maupun tingkat masyarakat. Yang ketiga pemulihan dari segi tata kelola pemerintahan, saya katakan tadi. Pelayanan tetap harus bagus, tidak menurunkan semangat, meskipun mereka sekarang banyak bekerja di rumah, tapi hemat saya pangan tidak boleh berkurang, tidak boleh disulitkan, tetap itu harus dijalankan dengan baik. Yang keempat adalah masalah sosial budaya, saya katakan tadi. Sosial budaya maksudnya di dalamnya ada kegiatan keagamaan, kegiatan kebudayaan yang mungkin itu bisa dikembangkan lagi lebih baik lagi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana penanganan infrastruktur. Kota Bandung jangan sampai jadi kumuh. Kota Bandung menjadi sareuseup gitu. Setelah ditinggalkannya Pak Ridwan Kamil dengan Mapolda Bagian itu. Nah, tapi kan Bandung jangan sampai karena anggaran, karena faktor susah dikerjakan, Bandung jadi kumuh. Nah, ini saya tetap wajah Bandung, fisik Kota Bandung tetap jadi perhatian. Wajah Bandung tidak menurun gitu ya. Tetap Bandung caang, tetap Bandung herang, tetap Bandung bersih, Bandung resik itu tetap jadi tagline-nya pemerintahan Mangode dan Kang Yana. Yang berikutnya adalah tetap itu isu yang Bandung yang klasik, yaitu soal kemacetan. Kemacetan ini bukannya sekedar banyaknya kendaraan, tapi tata kelola sistem transportasi yang kurang baik. Orang parkir tengah jalan gitu, atau di pinggir jalan, orang nyebrang di mana saja, pasar tumpah tengah jalan, betul banyak simpangan, banyak angkot berhenti secara tidak tertib, itu menjadi kemacetan. Nah, itu kalau ditertibkan, bukan persoalan kita dikurangi jumlah kendaraan ke Bandung, itu sudah tidak mungkin. Nah, tapi tata kelola sistem transportasinya harus dibenahi. Yang berikutnya adalah soal banjir Cilencang. Ini sekarang sudah mulai musim hujan, sudah mulai agak terasa begitu ya, banyak masalah di drainase, gorong-gorong, di Salokan, yang harus dikerahkan gitu ya. Pemda harus mengerahkan juga jangan sampai ada banjir di masyarakat, banjir Cilencang yang kita sebut sebagai itu. Nah, berikutnya masalah PKL. Bandung kadang-kadang bisa menjadi salah satu ikonnya adalah fashion, kuliner yang bagus. Tapi kalau itu tidak tertib, itu mengganggu ketertiban umum gitu ya. Nah, itu kan jadi merusak tatanan kehidupan yang nyaman gitu, yang produktif gitu. Jadi menurut saya perlu juga PKL dibenahi. Dan terakhir adalah bagaimana memastikan semua komponen di pemerintahan ini bersih dari KKN, bersih dari perbuatan penyalahgunaan. Jadi selain melayani, juga dirinya harus bersih. Itu menurut saya beberapa hal yang harus dikerjakan oleh Mang Ode dan Kang Yana dalam waktu ke depan ini. Ada satu lagi mungkin. Bagaimana Pak pengaruh pencapaian kinerja pembangunan yang duet pasangan sosok Mang Ode dengan Kang Yana ini, yang saat ini ada sosok Pak Sekda Kota Bandung, Pak Emma Sumarna di Pemkot Bandung ini, termasuk tata kelola dan sebagainya. Menurut pandangan Bapak kira-kira bagaimana? Salah satu keunggulan yang masa baik untuk terus dijaga gitu, terus dirawat, terus dipelihara kebaikan ini, yaitu mereka kompak tiga ini. Mang Ode, Kang Yana, Pak Emma betul-betul jadi tiga serangkai yang sangat saling menguatkan. Itu hebat saya keunggulan. Walaupun kinerja beberapa bisa dianggap sebagai sebuah kelemahan, kekurangan, ketidaksesuaian antara rencana dan konten, tapi yang penting mereka bersama dulu. Kalau bagus rencananya, uangnya ada, lembaga yang akan mengerjakannya ada. Tapi kalau masing-masing sama, buruk dalam komunikasi, buruk dalam koordinasi, tidak bersinergi, saling menyalahkan, keluar juga terasa seperti tidak kompak. Hemat saya itu berbahaya. Jadi hemat saya kebaikan yang setelahnya ada adalah mereka kompak, mereka selalu bersama begitu ya. Antara Pak Mang Ode sebagai wali kota, Kang Yana sebagai wakil, dan Pak Emma sebagai sekda. Hemat saya ketiganya kompak. Itu hemat saya modal yang paling hemat saya penting di dalam konteks ini. Kalau saya beri agak perluas sedikit. Kalau tidak kompak, kalau tidak bersama,
maka saling banyak menyalahkan, dan itu pasti akan ada perintah-perintah yang ditentang wali kota itu banyak tidak dikerjakan, atau bahkan tidak dikerjakan, bahkan mengerjakan yang lain gitu. Nah itu akan menjadi problem dalam pemerintah, baik oleh Mang Oded Kamiana maupun Kahyana kepada, atau keduanya maupun kepada Pak Sekda. Nah sekarang ini hemat saya, sepanjang saya ketahui dari berbagai macam kegiatan mereka, itu mereka komplementer, saling menguatkan, saling mengisi, saling bisa mengerjakan bersama-sama, itu unggulannya. Memang sisi lain, kebersamaan tidak cukup. Itu tidak cukup hanya sebagai modal dalam pemerintahan, tapi juga ada sesuatu yang baik juga dengan komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan dewan terutama. Kalau dengan dewan, percaya, saya yakin karena Pak Mang Oded adalah anggota dewan, Kahyana juga ada di partai politik, sehingga komunikasi relatif agak bisa terjaga. Tapi dengan masyarakat, saya ada problem dari tiga serangkai ini. Jadi Mang Oded dan Kahyana kurang ekspresif gitu ya, kurang bisa mampu berkomunikasi dengan baik kepada publik.